warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya juga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini. Teristimewa buat saya pribadi yang akhirnya juga ditakdirkan dapat bersilaturahim pada kesempatan kali ini, meskipun tibanya jam 1 malam dan tidak masuk dalam agenda perjalanan sebelumnya. Saya juga sekaligus mohon maaf pada Ustaz Adib yang seharusnya setelah dari Jakarta kemarin sebelum melanjutkan perjalanan ke Siwa dan nyebrang ke Kolaka Utara, Ustaz Nasri sudah ngajak kita ke shopping dulu Ustaz, terus mampir di Wajo lalu nyebrang. Sebenarnya bukan mau menghindar apalagi sengaja menolak, tapi karena memang ada beberapa faktor yang latar belakang ini. Yang pertama, saya memang merasakan kelelahan yang sangat. Kalau dalam perjalanan ini harus mampir lagi di 2 cabang, sebab saya dari Jakarta ke Sulsel ini, di Jakarta hanya transit di bandara. Setelah dari Lampung di Kota Madia Metro mengisi acara Lailatul Ijtima juga DPW Hidayatullah Selampung yang dilanjutkan tablik akbar pada pagi harinya yang dihadiri Pak Wakil Wali Kota, Pak Orkestra dan beberapa pejabat lainnya. Jadi Lampung saya sudah risih sebab suara saya tiba-tiba serak, susah keluarnya. Sebab di Lampung juga rangkaian perjalanan yang sebelumnya saya dari Palembang mengisi 5 sesi acara termasuk di Pelaju Pertamina, kantor wilayah PLN yang membawahi 3 provinsi. Tapi yang paling melelahkan sebab saya PP juga ke Musirawas. Musirawas ini perjalanannya hampir 7 jam, perjalanan lintas Sumatera, ditambah 2 jam masuk ke dalam Riau perkebunan kelapa sawit. Mobilnya Pak Ketua DPW direkomendasikan oleh salah seorang anggota Polsek yang mantan santri di Palembang, santri di Depok, kemudian jadi polisi lewat jalur taktis. Dibilang mobilnya Ustaz ini pasti kandas, harus diganti, tidak bisa tembus. Jarak tempuhnya sebenarnya normalnya itu sampai 1 jam, tapi karena jalanan memungkinkan 2 jam lebih kita lewati. Saya ngisi 3 sesi baru balik lagi ke Palembang. Tiba di Palembang itu jam 1 malam, ya kayak tadi malam juga. Memang cukup melelahkan sehingga
Saya kemarin minta Ustaz Nasri, ya pada waktu lain lah kita mampir di Software dan Wajib. Rupanya kemarin setelah dari Kolaka Utara, saya ditakdirkan mampir di sini. Di Kolaka Utara juga saya dijebak 2 kali pada kondisi lelah juga. Misi di pesantren Darul Istiqomah cabang Malam-Malam. Paginya menghadiri undangan pernikahan putranya Ustaz Tanwir. Saya tidak tahu, tidak ada yang beritahu saya sebelumnya. Apalagi yang menyelenggarakan pihak mempelai wanita. Tiba-tiba protokolnya umumkan yang mengisi nasihat pernikahan Dr. Andus Akib Junaid MA. Saya pikir-pikir, oh mungkin namanya aja yang kebetulan sama apalagi. Ternyata tetap saya yang dimaksudkan. Dan kok tidak ada yang beritahu saya sebelumnya. Apalagi pakai embel-embel gelar seperti itu. Ya alhamdulillah pagi ini akhirnya tiba di tempat ini. Yang sore sebentar saya harus melanjutkan perjalanan ke Balikpapan. Pemimpin umum mendesak agar panitia Silatnas SCOC plus DPW Kaltim dan kampus induk Ummul Qura segera melakukan rapat maraton dan diharapkan beliau supaya konsep-konsep besar Silatnas tuntas pada pertemuan 2 hari besok dan lusa yang beliau akan mimpin langsung. Kebetulan saya salah satu dari 6 anggota SC dari Jakarta, 3 dari DPP, Sekjen dari 2 Kabit, 2 dari DMP, Ustaz Tasri, dan 1 dari Dewan Mutakarab. Saya sendiri yang diminta. Imani rahimakumullah. Pada dasarnya setiap orang di dunia ini punya harapan dan keinginan yang sama, yakni kepingin termasuk dalam bagian orang-orang yang sukses. Tidak ada seorang pun yang punya keinginan, apalagi sampai harapan besar, lebih-lebih berusaha memujahadah sungguh-sungguh agar dia termasuk dalam bagian orang-orang yang gagal. Harta yang paling bodoh dan paling jahat sekalipun di dunia ini kalau ditanya, ya keinginannya pasti juga ingin meraih kesuksesan itu. Terlepas dari standar, ukuran, dan bentuk kesuksesan yang dimaksudkan. Tapi realitas membuktikan bahwa ternyata kemudian bukan sekedar ada-ada saja, tapi banyak orang yang mengalami kegagalan itu dalam perjalanan hidup. Kita tentu saja tidak kepingin menambah jumlah orang-orang yang gagal tersebut. Cuma memang pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita termasuk dalam bagian orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk bisa meraih kesuksesan itu? Sebab semua capaian pasti punya harga, dan hanya orang-orang yang siap membayar harga itu yang bisa mencapai apa yang diinginkannya. Beberapa hari yang lalu saya menulis di Facebook yang saya awali dengan ungkapan tanpa bermaksud mengecilkan apalagi menafikan. Sekian banyak faktor yang bisa menjadi asbab seseorang bisa meraih kesuksesan. Tapi satu hal yang pasti yang tidak bisa dibantah bahwa salah satu penyebab terbesar kenapa seseorang bisa gagal atau sukses dalam kehidupannya itu adalah faktor bagaimana dia menyikapi waktu yang Allah berikan kepadanya.
yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berulang-ulang berbicara soal waktu itu. Bahkan tidak sedikit diantaranya Allah bersumpah itu dikaitkan dengan persoalan waktu. Berbicara soal pemanfaatan waktu bukan sebatas kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tapi sampai kepada tingkat berbicara soal efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks ini umat Islam secara umum di dunia, secara khusus di Indonesia dan lebih khusus lagi di Hidayatullah, ini seringkali terabaikan. Tidak usahlah efisien, efektif, mengisi waktu saja, memanfaatkan waktu itu sudah banyak yang berguguran. Apalagi kalau sudah soal efisien dan soal efektif. Sementara kita selalu menggunakan senjata pamungkas untuk memberi hiburan. Setiap realitas yang kita temui tidak sesuai dengan keinginan harapan kita, langsung keluar senjata pamungkasnya. Ini adalah media untuk latihan kita bersabar. Ini ujian, cobaan dari Allah. Nanti terakhir, insya Allah pasti ada hikmahnya. Apalagi kalau sudah dikaitkan kaitan manhaj, inilah wahyu sistem. Sebenarnya ini ungkapan bagus saja ya, tidak salah. Cuma seringkali penempatannya yang tidak benar. Bahwa tidak semua kemudian yang terjadi yang menimpa kita yang tidak sesuai keinginan bisa diklaim bahwa itu ujian, cobaan yang karenanya kita harus sabar. Sampai ke tingkat sakit saja. Yang memang jelas hadisnya kalau orang sakit dan bisa sabar, itu menjadi media untuk menggugurkan dosa. Apalagi secara eksplisit Allah ceritakan dalam Al-Quran, salah satu nabi yang tingkat kesabarannya luar biasa, itu Nabi Ayub. Itu karena ujian yang diberikan kepadanya berupa penyakit. Tapi tidak bisa kemudian diklaim bahwa setiap orang sakit itu pasti ujian kesabaran. Dan insya Allah pasti ada hikmah. Apalagi kalau berhenti di situ tanpa berupaya mencari tahu apa hikmahnya. Ya itu sudah urusan Allah sendiri. Misalnya hikmahnya juga diserahkan kepada Allah, yang tawakal penuh. Bagian ciri orang bertakwa tadi, wala rabbihim yatawakkalun. Luar biasa, sampai hikmah juga tawakal serahkan kepada Allah. Saya sering berkata jelas sekali hadisnya, bukan cuma hadis, ayat. Salah satu pemicu penyakit terbesar itu kan adalah soal makanan dan minuman. Mau di otak-atik bagaimanapun, itu pemicu terbesarnya makan minum itu menjadi penyebab penyakit. Itu sunatullahnya sudah seperti itu. Karenanya dalam ayat dikatakan kulu wasrabu wala tusrifu. Itu jelas sekali ayatnya. Bukan sekadar berdosa kata Al-Jazali. Apalagi langsung disebutkan bidah. Ini jelas larangannya. Ayat yang mengatakan begitu. Kemudian tadi diterjemahkan zadathum. Kalau kemudian kita disiapkan makan apa tadi? Zid. Tambah. Ada zidku mirar hatta tamut. Jelas sekali 100.000 itu jangan berlebih-lebihan. Yang menyebabkan banyak penyakit itu karena berlebih-lebihan makannya. Idealnya itu nanti makan kalau lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nah kalau belum lapar makan lagi, sudah kenyang masih nambah juga. Begitu sakit ini ujian.
Belum lagi kalau dikatakan dia disuruh makan itu bukan cuma halal zatnya, tapi ada lanjutannya. Halal baru tayyib. Yang dimaksud tayyib itu kalau memang bertentangan dengan kondisi tubuh jangan dipaksakan. Sudah ada gejala asam uratnya mau kumat disikat juga. Begitu ditanya Ustaz kok tidak ada salat zuhur tadi? Aduh, harus dapat ujian. Ujiannya asam urat kumat. Bagaimana tidak kumat dan tidak mangkuk contoh di mana? Mentang-mentang bukan dia yang bayar. Ini mensyukuri nikmat Allah. Ujian. Atas sudah bilang makanya itu bukan cuma yang halal tapi yang baik. Hanya saya jadi betul gitu kalau ketemu kawan lagi sakit macam-macam, sementara saya tahu betul porsi makannya tidak standar. Kok seperti ini? Orang yang makannya memang tidak memenuhi persyaratan, tidak mungkin bisa efisien, efektif dia dalam bekerja. Oh, dia gagal terus mengatakan ini ujian. Tidak bisa seperti itu. Sampai Allah mengabadikan kisah Nabi Sulaiman ketika memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Itu pelajaran soal efektivitas, efisiensi yang luar biasa. Saat Nabi Sulaiman bermusyawarah bersama staf gabungan Lailatul Ijtima juga. Bukan hanya beberapa DPD, kesembuhan umum semua. Nabi Sulaiman mimpin rapat. Kita kepingin mengangkat kerja ya, surprise hari ini. Apa itu? Saya kepingin memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Tapi berdasarkan laporan intelijen dari burung hut-hut, saya tidak tahu. Saya dengar di sini markasnya jin ya. Mudah-mudahan jinnya juga belum bisa jadi santri di sini, sebagaimana inspirasi dari Nabi Sulaiman. Intelijennya Nabi Sulaiman itu burung hut-hut itu menggambarkan bahwa burung pun bisa ditaklukkan seorang bahwa Ratu Bilqis sudah dalam perjalanan ke sini. Nah persoalannya, ini singgasana mau dipindah harus tiba sebelum Ratu Bilqis tiba. Nah baru mau musyawarah. Ratu Bilqis sudah dalam perjalanan. Diputuskan saja secepatnya begitu bergerak. Logikanya Ratu Bilqis pasti duluan tiba sebab kita belum sampai di tempatnya dia sudah tiba di sini. Apalagi baliknya bawa barang pula. Tapi Nabi Sulaiman adalah orang yang meyakini efisiensi, efektivitas, bahwa kalau waktu yang Allah berikan dimanfaatkan sebagaimana seharusnya, kita bisa lebih cepat datangnya daripada Ratu Bilqis. Ternyata betul karena santrinya dari kawasan jin. Ya perlu lama-lama Nabi Sulaiman berretorika putar balik kata. Si jin Ifrit berkata, kalau cuma itu Ustaz, ana atika bihi qabla an taquma bi maqam. Apa maksudnya? Ya kan Ustaz sekarang lagi duduk di depan. Silahkan berdiri. Sebelum sempurna berdirinya Ustaz sudah ada singgasana itu. Luar biasa efektifnya waktu yang dikerjakan santri Nabi Sulaiman. Jadi kalau musola di atas bisa direhab seperti itu, luar biasa itu. Ini cari tahu ilmunya bagaimana cara mengendalikan jin itu. Dan ini baru satu yang memberikan garansi. Nah pelajaran ini yang paling menarik sebenarnya sebab Nabi Sulaiman tidak berhenti di situ, tidak langsung menutup rapatnya. Alhamdulillah selesai persoalan. Diambil alih oleh jin Ifrit. Saya hanya berharap bisa tiba lebih duluan Ratu Bilqis, tapi ternyata ini bisa tiba sebelum saya berdiri. Ya sudahlah, amanah kita serahkan ke Ifrit, yang lain silakan bubar. Yang mau futsal silakan, yang mau ada masalah, yang kecapean mau istirahat dulu. Apalagi ada embel-embel yang mau olahraga sunnah, ada panah, ada renang.
Nabi Sulaiman tidak di situ. Ya oke, itu usulan dari Iblis. Siapa tahu masih ada yang lain. Padahal logikanya itu kan sudah melampaui target, jauh dari apa yang diinginkan. Tapi ternyata betul ada anggota rapat yang lain, dan ini bukan dari kalangan jin. Ternyata itu manusia biasa. Qala allazi indahu ilmu minal kitab. Ada orang santri dari manusia, bukan dari kalangan jin, bukan binatang. Cuma dia dapat ilmu dari kitab. Saya bisa lebih cepat kerjanya dari iblis. Gimana caranya itu? Anak hati kami kau belayar tak dari kataku. Saya bisa pindahkan sekejap mata. Apa maksudnya? Silakan Ustaz tutup matanya baru buka lagi. Ada singgah sana itu. Ini sekejap mata, padahal jaraknya ribuan kilometer. Tidak perlu sampai jam 1 malam tiba di Baru. Padahal sudah ganti sopir juga, sopir Anda. Ini sekejap mata dan tiba betul gitu. Pelajaran yang diberikan soal efisiensi efektivitas, bahwa kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan lebih cepat, kenapa harus ditunda-tunda? Dan adanya negara maju, adanya orang hebat, pemicunya itu karena memang efektif mereka memanfaatkan waktunya. Kita ini selalu mengaku mujahid, pejuang sejati yang mengharapkan surga. Terlalu banyak waktu terbuang-buang. Ya tidak jelas apa manfaatnya. Sampai ijazah pun dikejar hanya dengan 3 hari. Kata Sasmanan, daftar hari ini, besok ujian, lusa wisuda. Jadi lebih efektif lagi. Maksudnya kita perlu kerja yang benar soal waktu ini. Jangan sembarang dalam pemanfaatannya. Nah, lebih jauh berbicara soal waktu, bagi orang yang beriman pasti sepakat bahwa waktu yang paling baik dalam 1 tahun perjalanan hidup kita itu adalah bulan Ramadan. Ya, siapa yang mampu memanfaatkan Ramadan sebagaimana seharusnya, itu indikasi bahwa 1 tahun ke depan insya Allah peluang dia meraih kesuksesan, keuntungan itu sangat besar dibandingkan orang yang tidak memanfaatkan Ramadan sebagaimana seharusnya. Maksudnya gagal dia di bulan Ramadan itu indikasi bulan-bulan selanjutnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya sampai Sa'ban tahun depan, itu peluang gagal sangat besar. Ya mumpung Ramadan belum terlalu jauh berlalu, seharusnya ini tetap menjadi alat kontrol. Makanya dalam riwayat dijelaskan bahwa salafus saleh itu sampai membagi waktunya 1 tahun itu memang hanya menjadi 2 bagian, dan Ramadan jadi patokannya. Separuh untuk berdoa bagaimana bertemu dengan Ramadan, separuh lagi digunakan untuk berdoa supaya amalan di bulan Ramadan diterima. Pertanyaannya, kita ini yakin betul menerima amalan kita Ramadan kemarin, dan yakin kita bertemu Ramadan tahun depan? Itu tanda tanya besar. Apalagi ketika di Bone kemarin 2 Syawal kita kumpul, saya katakan malakul maut akhir-akhir ini di Hidayatullah jauh lebih aktif dari biasanya. Luar biasa agresif malaikat akhir-akhir ini di Hidayatullah. Dan tidak sedikit diantaranya yang meninggal dunia betul-betul di luar dugaan. Kita sebut diantaranya Ustaz Jamaluddin Nur. Tidak ada yang menyangka kalau beliau harus mati secepat itu dengan proses yang setragis itu. Masih banyak impian, harapan, keinginan yang dicita-citakan oleh Ustaz Jamal Nur. Umurnya juga relatif lebih muda daripada umumnya, paling tidak lebih muda 1 tahun dari saya. Ya Allah sudah berkehendak lain. Ketika saya ceramah di rumahnya, takziah,
namanya Ustaz Jamal. Saya bahas soal kematian. Ustaz Amri di samping saya berkata, Ustaz, ada jamaah yang hadir kemarin malam di sini. Hanya kurang lebih 2 meter dari tempat saya duduk. Malam ini juga sementara dipersiapkan pemakaman. Hadir di acara takziahnya Pak Jamal malam kedua, malam ketiga dia lagi mau dikubur. Saya di Solo ceramah, sementara ceramah masuk pesan WhatsApp. Istri salah seorang pembina pesantren kampus Madya di Jawa Tengah meninggal dunia saat itu. Kemarin saya di Palembang, sementara ceramah masuk juga di grup WhatsApp, Pak Suyudi meninggal dunia. Yang nikah sama saya bareng-bareng 61 pasang, melengkapi jumlah 20 orang. Setelah beliau meninggal, baru saya perhatikan daftar peserta 61 pasang, sudah 20 orang yang meninggal dunia. Dan tidak sedikit diantaranya yang proses kematiannya di luar dugaan. Termasuk 2 pekan yang lalu teman di Maluku Utara ketabrak motor, meninggal dunia, masih sehat segar buka. Ya kita tidak tahu giliran siapa besok-besok, khususnya yang ada dalam ruangan ini. Ya kita betul-betul perlu mencermati amalan-amalan di bulan Ramadan yang paling tidak bisa kita pertahankan, cukup kalau bisa ditingkatkan. Satu hal yang bukan sekedar sangat menarik, ya saya sampai ketika berkata paling menarik sebenarnya, kalau rujukannya ke hadis, ya meskipun tetap punya kaitan meskipun secara implisit dari sisi ayat, bahwa hadis yang paling banyak terkait bulan Ramadan yang dikemukakan oleh Rasulullah, khususnya ketika membahas soal ganjaran bagi orang yang mengisi Ramadan dengan benar, itu adalah ampunan. Ya, saya penasaran sebenarnya kenapa kemudian Rasulullah itu kok fokus betul terhadap ampunan itu, khususnya di bulan Ramadan yang katanya bulan paling mulia. Kan jelas sekali hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam redaksi yang sama ketika membahas soal qiyam, begitu juga man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, lagi-lagi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Secara khusus, siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya kalau kita mau berpikir kritis, memangnya tidak ada hal lain yang bisa Allah berikan? Kok ampunan semua? Kenapa tidak SDM yang ditambah? Fasilitas, sarana segala macam yang dilengkapi, kekuatan yang ditingkatkan, segala macamnya kok ampunan semua yang diulang-ulang? Satu, apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma minta diampuni, tidak ada yang lain. Dan menariknya, Aisyah kok tidak bertanya lagi, masa tidak ada doa lain Rasulullah, masa ampuni aja yang diminta. Dan Rasulullah minta itu aja yang kamu ulang-ulang. Kok tidak ada, ya Allah izinkan istri, berikan kemampuan kepada istri saya mengizinkan. Daripada saya berdosa betul nantinya ya Allah, menimbulkan fitnah, anak saya bermasalah, tolong lunakkan hati istri saya. Kenapa bukan itu yang dibaca? Kami ini sudah lama jadi bulan-bulanan, Amerika, Yahudi, sekarang Cina lagi, termasuk di Indonesia nyata-nyata mereka minoritas. Kok kita dipecundangi kayak begini? Ini modelnya. Kenapa bukan kekuatan yang diminta? Kenapa bukan bagaimana hancurnya musuh-musuh Allah? Kok cuma ampunan?
Nah puncaknya nanti itu ketika Rasulullah tiba-tiba mengatakan amin tanpa jelas apa prolognya, sahabat heran, ada apa ya Rasulullah? Kok tiba-tiba berkata amin? Barusan malaikat berdoa sehingga saya aminkan. Apa doanya malaikat? Ya Allah, laknat, celaka orang yang ketemu Ramadan tapi ada dosanya yang tidak diampuni. Itu yang saya aminkan. Nah, kalau malaikat Jibril yang berdoa yang mengaminkan Rasulullah, adakah doa yang lebih terijabah dari ini? Nah, kalau ada orang yang lewat Ramadan tidak diampuni dosanya, itu orang yang celaka betul. Ini mengindikasikan ampunan ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang sangat mahal. Ya meskipun Allah kemudian menyimpulkan dalam ayat yang populer itu hanya la'allakum tattaqun. Tapi ciri bertakwa itu satu diantaranya, nanti kita lihat di surah Ali Imran 134, 135, kan dikunci di ujungnya. Orang bertakwa itu wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Puncaknya itu yang mendapatkan ampunan orang bertakwa itu. Meskipun Ubay bin Ka'ab berkata orang bertakwa itu ketika menjelaskan kepada umat adalah orang yang super hati-hati, ekstra waspada. Tapi namanya manusia, pasti kata pepatah sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Betapapun tingginya takwa seseorang, ada saatnya dia hilaf, ada saatnya dia berdosa. Makanya cirinya itu zakarullah wastaghfiru lidzunubihim. Dia segera ingat Allah dan minta ampun. Nanti memang orang tambah yakin kemudian ketika ya Imam Al-Qurtubi bercerita bagaimana Ibnu Sabih menyaksikan secara langsung gurunya Syekh Hasan Basri yang merupakan ulama sangat terkenal pada masanya, murid langsung dari beberapa sahabat Rasulullah, itu pernah didatangi orang macam-macam dengan sekian banyak masalahnya. Yang Ibnu Sabih heran, setiap orang selesai bercerita persoalannya dan minta petunjuk, Syekh Hasan Basri hanya mengajarkan satu hal. Sampai sudah banyak yang keluar masuk, Ibnu Sabih tidak tahan. Syekh, apa tidak ada ilmu lain yang bisa diajarkan? Maksudnya apa? Kok orang datangan gantian macam-macam masalahnya? Saya cuma ajarkan satu hal. Apa yang diajarkan? Kamu segera pulang, perbanyak istighfar. Tidak ada yang diajarkan lain. Memangnya tidak ada ilmu lain. Ibnu Sabih itu sampai gemas gergetan. Masa istighfar lagi, istighfar lagi. Dasarnya bisa jadi tebak-tebakan. Kalau ada yang masuk minta petunjuk sebentar, pasti istighfar lagi. Nanti tercengang Ibnu Sabih ketika Syekh Hasan Basri berkata, kamu kira saya ngomong tanpa dasar? Apalagi sampai memvonis bidah ini, masa istighfar terus? Syekh Hasan Basri berkata, coba kamu buka itu surah 71 itu. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istighfar itu menyelesaikan banyak masalah. Itu jawaban dari sekian banyak persoalan. Makanya Rasulullah mengajarkan cukup innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ini diterima, selesai masalahmu, tidak perlu menyusun redaksi doa macam-macam. Termasuk melunakkan hati istri untuk memberi izin. Kalau memang kemudian tidak tahan, perbanyak istighfar, fokus ke situ, selesai. Takbir. Ini jaminan Tuhan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, kalau antum punya kebutuhan yang banyak, waktunya terbatas, tidak usah bingung cari redaksi doa, apalagi membuka Quran, hadis. Cukup istighfar saja kamu perbanyak. Selesai masalah.
Makanya Rasulullah sampai ke tingkat bersumpah, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya beristighfar dan tobat kepada Allah fil yaum, setiap harinya. Aksara min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali. Boleh istighfar setiap hari. Di hadis lain Rasulullah sampai menegaskan, ma asbahtu ghadatan qat. Setiap pagi saya itu tidak pernah melewatkan illa kecuali istighfarullah. Saya beristighfar kepada Allah mi'ata marrah. Jadi setiap pagi Rasulullah itu tidak pernah sampai siang kecuali sudah selesai istighfarnya 100 kali. Ini mengindikasikan betapa dahsyatnya istighfar itu sesungguhnya. Kenapa dahsyat? Ada kesalahan yang kita perbuat dan belum dimaafkannya, tidak mungkin kita bisa tenang di rumah. Apalagi kalau sudah ada 2-3 anak, omong kosong. Apalagi kalau kita lapar, sudah capek, stres di rapat, kehabisan snack, uang cash tidak punya, BSI bermasalah. Apalagi memang tidak ada isinya ATM. Pulang ke rumah mau makan mentah semua. Stres, diajak senyum istri cemberut. Diajak ngomong lagi ke kamar. Di kopi malah tengkurap. Kalau laki-laki normal pasti stres. Pemicunya itu cuma satu. Ada kesalahan kita yang belum dimaafkan istri. Sama anak itu tidak mungkin tenang kalau ibu bapak kita belum memaafkan kesalahan yang kita perbuat. Itu pasti gelisah. Tidak usah lah ibu bapak istri, teman saja satu ruangan ini. Kalau ada yang lagi punya masalah dan belum dimaafkan, kita risih itu langsung salah tingkah kalau berpapasan. Mau salam duluan tidak enak, disalami takut juga kalau tidak jawab, terpaksa menghindar, cari jalan lain bagaimana. Dan bisa dibayangkan kalau kita bermasalah dengan Tuhan dan belum diampuni. Ini membuat kacau hidup kita ini. Biar banyak sumbangan apalagi sedikit. Tambah banyak sumbangan, tambah banyak masalahnya. Tadinya tenang hidupnya sama tetangga, sama staf, sekretaris, bendahara, kepala seksi. Tapi begitu banyak sumbangan malah tambah pusing. Kenapa banyak masalahnya yang belum diampuni oleh Tuhan? Jadi jangan cemburu kalau lihat banyak orang rezekinya, punya mobil, sudah punya rumah pribadi, asetnya banyak. Itu tidak berbanding lurus kebahagiaannya. Banyak orang tambah rezekinya tambah pusing. Makanya ada dikenal dengan istilah virus 99. Biasanya seorang sultan itu pernah penasaran. Dia lihat tukang kebunnya yang kerja hari-hari enak betul tidurnya. Nah dia tinggal di kamarnya yang mewah, fasilitas lengkap, ada buah, minuman segar, kasurnya alga, pakai AC. Cuma saya tidak tahu 10 kali 15 derajat tadi ada minta 10 derajat. Kok tidak bisa tidur juga? Tapi setiap dia buka gordennya dia lihat, yang istirahat tukang kebun kadang tidur di rumput, kadang sandar di pohon. Dia tahu belum makan orang ini, pakaiannya kotor begitu, kok enak betul tidurnya. Yang kenapa berbanding terbalik dengan kondisi saya, apa rahasianya? Dia panggil penasihatnya, tolong ajari saya. Tanya itu tukang kebun, kenapa dia bisa tidur nyenyak kondisinya begitu? Sementara saya gelisah. Jadi jangan terpukul lihat kekayaan orang. Kita tidak tahu bagaimana kondisi rumah tangganya. Hanya saya ceramah kemarin pernikahan tetangga. Salah seorang konglomerat di Jakarta, kekayaannya luar biasa. Menantunya ditangkap sama anaknya. Ketika ditanya, kenapa kamu konsumsi narkoba? Saya stres, butuh hiburan. Ya Allah, apa lagi yang kurang? Baru di Rasuna Said saja kekayaannya itu sudah triliunan. Sebab kenapa Rasuna Said itu hari ini harga tanahnya 200 juta 1 meter.
Berapa hektar kalau dipakai beli di sini? Itu 1 meter 200 juta. Nah dia punya berapa hektar di situ? Berapa sudah kekayaannya? Bukan tanah kosong. Di situ ada 18 tower. 1 tower itu ratusan kamarnya. Nah, saya pernah ceramah di masjidnya itu. Saya kemudian diundang naik salah seorang anggota jamaah. Belakangan saya tahu ternyata orang Sulsel. Lebih jauh orang Sinjai. Ternyata keluarga. Anggota DPR RI pusat Pak Nasir Umar. Sekarang sudah bukan anggota dewan lagi. Bincang-bincang, dia tanya, Ustaz dari mana? Dari Sinjai. Si Kamsuki. Dari mana? Saya di pesantren di Sinjai. Di mana? Di Istiqomah. Ustaz Marzuki. Cucunya saya keponakannya. Sudah nyambung. Kamarnya itu kecil dari tempat salat kita ini. Saya tanya Pak Nasir, ini berapa harga kamar kita ini? Ini 400 juta harganya. Kurang dari itu. Salah satu kamar di apartemen di Rasuna Said. Nah ini orang punya 18 tower. Kali ratusan kamar 1 tower, berapa kekayaannya? Tapi menantunya harus konsumsi narkoba yang karenanya ditangkap. Kenapa? Stres, butuh hiburan. Jadi apalagi kalau baru punya mobil S10. Yang kacanya tidak bisa turun naik. Jangan mudah silo gitu dengan makanya penasehat ini waktu ditanya, coba tanya itu apa kelebihannya orang ini, kok enak betul di mata dia ngantuk tapi tidur. Nah saya ini tiap malam gelisah susah betul tidur. Penasehatnya berkata, oh tidak perlu ditanya Sultan. Saya tahu rahasianya apa. Dia bisa enak tidurnya itu karena belum kena virus 99. Apa maksudnya virus 99? Gini, kita tes saja. Gimana caranya? Sultan kasih hadiah tuh, dia panggil salah seorang staf, bawakan hadiah sebentar ke rumahnya. Tulis di peti itu 100 keping hadiah uang. Tapi jangan diisi 100. Berapa isinya? 99 saja. Meskipun di kotaknya diisi 100. Tidak tahu lah rumahnya pada saat kumpul istrinya sama anaknya makan. Tidak pakai ikan kecuali ikan 77, garam maksudnya. Tapi enak makannya. Begitu diketuk pintunya dia kaget, tumben ada tamu malam-malam. Tidak mungkin pencari sumbangan sebab kita di wilayah di Bandung. Begitu dibuka kaget, pegawai istana. Lebih kaget lagi itu tidak ketahui. Ini ada hadiah dari Sultan. Dia terima luar biasa gembiranya, sujud syukur spontan suami istri anak. Tambah kaget setelah dilihat ada 100 keping isinya. Masya Allah, begitu pulang pegawai istana langsung dipanggil istri dan nanya, yuk kita hitung. Dihitunglah sama-sama. Ternyata cuma 99. Bingung istrinya, anaknya, dia juga. Kemana 1 keping ini? Mau ditanya sama staf istana, takut tersinggung. Tidak ditanya kemana satunya. Ya sudah mungkin tercecer di jalan. Dikerahkan istri dan anaknya cari sepanjang jalan dari rumahnya ke istana. Kemana satu? Bolak-balik berkali-kali. Sampai dia gelisah, besok masuk kerja tidak bisa lagi tidur, dia pikir terus kemana satu. Padahal kalau dipikir kenapa jadi satu? Nah, ada 99 gratis. Itulah virus 99. Jadi jangan dikira kalau tambah 2 istri 3 selesai masalah. Hanya kalau kena virus berbahaya, biar diizinkan. Jangan diizinkan dipaksa. Dia bilang nggak usah, saya dikasih jatah waktu lagi kalau habis sudah bosan. Nah kalau saya kasih semua istri kedua belum tentu selesai masalah. Banyak orang tambah istrinya tambah masalahnya. Tambah tentu. Saya dikira bahagia kalau diisi. Saya pikir yang kita butuhkan itu cari tahu kalau kita tidak tenang dosa apa lagi yang perlu diampuni. Ini harus dicari tahu di mana masalahnya.
Kok kita gelisah tidak bisa tenang hidup, berarti ada kesalahan yang belum diampuni Allah. Itu yang minta diampuni. Dan jangan sosok berani minta doa kalau memang ada dosa yang belum diampuni. Bagaimana mau dijawab? Kalau kita punya masalah dengan istri kemudian minta sesuatu, tidak mungkin istri mau ngasih. Dia tidak akan kasih kalau kita masih ada kesalahan. Sebagaimana anak kalau minta sesuatu ke adiknya, sementara masih ada kesalahan yang belum kita maafkan, tidak mungkin dikasih. Ya sama dengan Tuhan. Kita berdoa habis-habisan kalau ada dosa yang belum diampuni, dia tidak bakal bisa. Makanya Rasulullah mengajarkan istighfar terus. Minta maaf cepat. Minta maaf cepat. Kalau ada salah, jangan minta macam-macam, tidak mungkin dikabulkan. Nah kita ini seringkali terlalu serius berdoa, lupa istighfar. Bagaimana bisa dikabulkan? Nabi Yunus itu sudah mengajarkan. Nabi dalam kondisi kepepet, tidak ada harapan selamat, tidak berani berdoa. Padahal sudah dilempar di laut, ditelan, ikat, dibawa ke dasar langit. Tidak ada bayangan bisa selamat. Yang doanya diijabah. Ketika itu Nabi Yunus tidak berani berdoa. Kenapa? Dia tahu ada dosa aku belum diampuni Tuhan. Apa dosanya Nabi Yunus? Mutasi sendiri dari tempat tugas sebelum ada Yesus. Hati-hati yang suka pindah-pindah tugas tanpa Yesus. Astagfirullah, dosa besar. Tidak mungkin diterima doanya. Nabi Yunus itu kan memutasi dirinya sebelum ada Yesus. Dia lain, tidak ada harapan Tuhan di sini jadi dia murakab kafir kepala. Tidak bisa dapat hidayah. Kalau saya dipaksakan tugas ini, saya terpaksa keluar dari lembaga itu. Saya bisa buka Al-Quran sendiri. Makanya Nabi Yunus ketika ditelan, dia tidak berkata ini cobaan. Insya Allah ada hikmahnya. Dia langsung sadar, hukuman ini. Ini gara-gara saya tinggalkan tempat tugas. Makanya harus dibaca Nabi Yunus ketika itu. Bukan doa minta diselamatkan. Dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ini sudah dihukum masih mengaku-ngaku lagi ujian. Ujian apa? Hukuman itu yang terlalu banyak tuh Ini yang perlu kita upayakan sesungguhnya. Banyak istighfar, insya Allah banyak solusi yang kita dapatkan. Dan tentu ini bukan sekadar ucapan redaksi kalimat istighfar, tetapi memang perlu penghayatan, perenungan yang dalam terkait dengan substansi istighfar. Akhirul kalam, kurang lebihnya semua maaf pada nama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah istighfar semua bukan hari ini ya.